Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kembali berjumpa dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik kelas 4, tema 4. Apa itu tema 4? Ya, berbagai pekerjaan. Muatan pembelajarannya adalah SBDP. Ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Ya, ada dua hal yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan, yang akan kita tuju. Yang pertama adalah melalui video ini, siswa dapat mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui video ini, siswa dapat menggambar dan membentuk 3 dimensi dengan bagus. Nah, anak-anak, kali ini kita akan banyak menggambar. Pasti seru, ya kan? Iya dong. Anak-anak, sebagaimana yang dulu pernah Pak Guru sampaikan, bahwa ternyata sesuatu yang indah itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya, sesungguhnya Allah maha indah dan menyukai keindahan. Nah, nanti ketika kita membahas tentang gambar, tentu sesuai dengan ini karena bersangkut paut dengan keindahan. Baik anak-anak, tahukah kamu bahwa sesungguhnya menggambar mampu meningkatkan kreativitas? Ya, menggambar dapat menjadi kegiatan yang membantu meningkatkan kreativitas. Apa yang pernah kita lihat atau kita bayangkan bisa menjadi sumber inspirasi dalam gambar. Perpaduan warna dan bentuk menjadi awal keindahan suatu gambaran. Jika memang ditekuni, menggambar yang awalnya iseng-iseng pun bisa menjadi karya seni yang sangat indah. Ya. Dan inspirasinya itu bisa dari mana-mana. Ada yang dari pemandangan, ya, pemandangan gunung, ada juga yang dari pemandangan lautan, ya. Juga ada pemandangan yang di sekitar kita, misalnya di taman. Kemudian bahkan ada juga pemandangan yang berasal dari dalam rumah. Nah, itu semuanya bisa dijadikan inspirasi kita untuk berkarya. Anak-anak, gambar kreatif bisa dibagi menjadi dua, yaitu gambar bentuk dan juga gambar ekspresif. Apa sih perbedaan keduanya? Ya, kalau gambar bentuk itu adalah gambar yang menggunakan objek gambar secara nyata. Jadi, kalau kita menggambar, itu benar-benar sesuai dengan bentuk objeknya. Misalnya kita menggambar sesuatu, ya sesuai gambar yang kita gambar itu dengan sesuatu yang kita gambar. Contohnya apa sih? Misalnya gini ya, biar lebih mudah. Nah, nih, kalau kita melihat kendi dan gelas, maka yang kita gambar ya sesuai dengan kendi dan gelas, bentuknya juga sedemikian rupa. Orang-orang pasti sudah tahu, oh itu kendi, oh itu gelas. Nah, gampang. Misalnya juga buah-buahan, jelas. Kita melihat pisang, kita melihat anggur, apel, semangka, dan lain-lain, semua bentuknya jelas. Orang lain dengan mudah menebaknya. Termasuk mobil misalnya. Kita melihat mobil, terus menggambar mobil. Nah, bentuknya begitu jelas. Inilah yang disebut dengan gambar bentuk. Sedangkan, kalau gambar ekspresif, gambar yang dibuat berdasarkan penafsiran bentuk nyata ke dalam bentuk ungkapan secara pribadi oleh pembuatnya. Nah, karena ini bentuk ungkapan secara pribadi oleh pembuatnya, maka kadang kita agak susah gitu ya. Agak susah menjelaskan apa sih maksudnya gambar ini. Gitu. Misalnya nih, misalnya. Nah, ini ada gambar semacam ini. Ini kan kita kadang menebak-nebak, ini maksudnya apa ya? Gitu. Ya, kayak orang sedih, tapi kok kayak senyum. Nah, gitu ya. Itu namanya gambar ekspresif. Kemudian, ini juga coretan-coretan seperti ini. Ini apa sih maksudnya? Tapi tetap bagus ya. Itulah gambar ekspresif. Kemudian, ini contoh lagi. Nah,
ini konon gambar ini menunjukkan satu kisah bahwa ada seorang gadis yang disukai oleh pemuda. Tapi gambarnya seperti itu ya. Ya begitulah yang namanya gambar ekspresif. Dibuat berdasarkan penafsiran bentuk nyata ke dalam bentuk ungkapan secara pribadi oleh pembuatnya. Baik anak-anak, kita akan lebih fokus kepada gambar bentuk 3 dimensi, bukan gambar ekspresif ya. Nah, mengapa? Karena tampaknya itu yang lebih mudah untuk kita pelajari saat ini. Anak-anak, gambar 3 dimensi itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume atau isi. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Guru akan ngasih contoh. Ini ada gambar cangkir ya. Nah, ini cangkir memiliki panjang, kemudian memiliki lebar, kemudian memiliki tinggi. Nah, ini contoh gambar 3 dimensi. Kemudian, cangkir ini bisa dinikmati dari berbagai sudut pandang. Bisa dilihat seperti ini ya. Bisa dilihat juga dari gambar seperti ini. Kemudian bisa seperti ini juga. Tetap indah ya, tetap indah. Kemudian memiliki volume ya, memiliki volume atau isi. Nah, ya. Bisa dilihat memiliki volume atau isi. Kemudian terdapat 3 jenis gambar 3 dimensi jika dilihat dari bentuk bendanya. Apa saja? Ya, yang pertama adalah bentuk kubistis, kedua bentuk silindris, yang ketiga bentuk bebas. Apa sih perbedaan ketiganya? Kita lihat. Yang pertama, bentuk benda kubistis, yaitu benda-benda yang bentuknya menyerupai kubus atau balok, ya, kotak begitu ya. Contohnya misalnya meja, terus kursi, ya kan? Itu kan bentuknya kotak begitu kan? Iya, almari, terus kemudian kulkas, tempat sampah. Nah, ini namanya bentuk benda kubistis. Kemudian, yang kedua adalah bentuk benda silindris, yaitu benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder. Ya, contohnya seperti mangkok, ya. Kemudian ada teko, ya, kan silindris ya, kayak paralon begitu. Terus kemudian tempat minum, botol minum. Kemudian gelas. Nah, itu namanya bentuk benda silindris. Kemudian yang ketiga adalah bentuk benda bebas, yaitu benda-benda yang memiliki bentuk bebas. Jadi bentuknya tidak sesuai dengan kubistis maupun silindris. Contohnya apa? Nah, pohon ini kan bentuknya itu ya, bebas banget ya. Terus kemudian bebatuan juga seperti itu. Kemudian awan juga seperti itu. Semuanya bentuknya bebas. Anak-anak, kita akan melihat sebuah video yang menggambar botol 3 dimensi. Pasti bagus ini. Perhatikan baik-baik, oke? Bagus kan? Keren kan? Wah, bisa persis banget ya gambar botolnya. Kalian bisa coba itu. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru akan menjelaskan macam-macam teknik menggambar 3 dimensi. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah teknik arsir atau garis-garis. Kemudian yang kedua adalah teknik sapuan basah atau akuarel. Ada juga yang ketiga teknik dosel atau gosok. Kemudian teknik yang keempat adalah teknik siluet atau blok. Kemudian teknik yang kelima adalah teknik pointillis atau titik-titik. Seperti apa perbedaannya? Kampanye bagus banget ini ya. Oke, yang pertama adalah teknik arsir atau garis-garis, yaitu menorehkan pensil, spidol, atau alat lain dengan cara digaris-garis
secara berulang sehingga menimbulkan kesan gelap, terang, gradasi, atau kesan 3 dimensi. Contohnya, nih ya, digaris-gariskan itu gambarnya, tekonya, ya kan? Nah, tapi tetap bagus itu, digaris-garis seperti itu. Kemudian, nah, gambar kucing ini juga ya, digaris-garis itu, digaris-garis lembut seperti itu. Tapi bagus. Nah, ini juga ya, cangkir ini. Itu sebetulnya digaris-garis, tapi hasilnya begitu bagusnya. Itu adalah teknik arsir atau garis-garis. Kalian nanti bisa coba. Kemudian, yang kedua adalah teknik sapuan basah atau akuarel. Ini menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lainnya. Nah, ini bisa pakai cat air, cat poster, atau tinta bak, gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Nih, gambar buah-buahan, tapi menggunakan teknik sapuan basah, ya. Akuarel, ada kayak air-airnya begitu, ya kan? Iya, ini juga gambar ikan menggunakan teknik ini. Kemudian, wow, gambar macan, ini juga menggunakan teknik akuarel. Padahal dari air ya, campuran air. Tapi ternyata bagus-bagus banget ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan teknik yang ketiga, teknik dazzle atau gosok. Yaitu menggambar dengan cara digosok sehingga menimbulkan kesan gelap, terang, atau tebal tipis. Nah, ini bisa pakai pensil, krayon, dan konte ya. Nah, apa itu contohnya? Nih, contohnya. Oh, ternyata bagus juga ya digosok-gosok jadinya kayak gitu. Sepertinya pakai pensil ini ya. Nah, ini juga ya, ada gambar jambu. Itu digosok-gosok jadi lembut kayak gitu ya. Kemudian ini, wah, gambar tomat itu ya, digosok-gosok. Nah, kalian juga bisa coba nanti ini. Bagus-bagus ya. Baik anak-anak, teknik yang keempat yaitu teknik siluet atau blok. Nah, teknik ini menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Seperti apa contohnya? Nih ya, gambar kucing tapi langsung ngeblok satu warna. Nah, misalnya warnanya hitam di sini ya. Kalian juga boleh loh pakai warna yang lain tapi blok begitu ya. Tapi kebanyakan memang hitam ya. Pak Guru di sini nyontohinnya hitam. Termasuk gambar burung ini ya, burung di ranting, ternyata bagus juga. Blok, siluet, hitam gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Gambar kerbau, tapi tetap bagus sekali. Ternyata keren-keren ya, meskipun gambarnya hanya satu warna. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Yang kelima adalah teknik pointillis atau titik-titik. Nah, teknik menggambar ini, dia tekniknya menggambarnya atau melukisnya dengan menggunakan titik-titik hingga memenuhi objek. Nah, meskipun hanya titik-titik anak-anak, tapi hasilnya bagus loh. Lihat nih. Nah, ya kan? Gambarnya tetap bagus. Ini juga lah, padahal dedaunan kayak gitu ya. Simple sekali ya. Ada berapa titik gitu ya? Kita hitam? Oh, nggak perlu ya. Capek nanti. Oke, ini juga ya gambar apa ini? Alpukat ya. Ternyata hanya dengan di titik-titik hasilnya bagus. Luar biasa ya, ternyata karya seni itu. Oke, anak-anak, sekarang Pak Guru akan mengajak kalian melihat video menggambar semangka. Ini potongan semangka, 3 dimensi. Seperti apa? Yuk kita lihat. Audio Jungle. Keren kan? Iya. Ternyata bisa persis banget seperti botol yang tadi ya. Iya, begitulah seni. Indah sekali. Oke anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami gambar dan bentuk 3 dimensi serta bisa membuatnya. Oke? Nah, untuk itu Pak Guru akan mengajak kalian berkarya. Yuk berkarya. Ketentuannya seperti apa? Nih ketentuannya. Yang pertama, buatlah 5 karya gambar 3 dimensi sebagus mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, masing-masing karya, yang 5 karya tadi itu, masing-masing menggunakan teknik arsir, akuarel, dazzle,
siluet, dan pointillis. Ya, meskipun gambarnya nanti sederhana, tapi buatlah sebagus mungkin. Ya, dari satu gambar menggunakan teknik arsir, satu akuarel, satu dazzle, satu siluet, dan satu pointillis. Sehingga semuanya menjadi 5 gambar. Kemudian, yang ketiga, gunakan alat yang sudah dimiliki di rumah. Ya, jadi kalian sebetulnya nggak usah beli. Ya, kemudian yang keempat, karya yang sudah jadi bisa difoto, kemudian dikirimkan ke guru tematik kelas masing-masing. Dan ketentuan yang terakhir, pengumpulan karya paling lambat hari Ahad, tanggal 24 Oktober 2020. Nah, hari ini masih hari Kamis, jadi kalian masih punya waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran yang Pak Guru sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat berkarya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.